pada hari ini. Sebagaimana yang sudah kita rencanakan dalam undangan, bahwa kegiatan kita hari ini adalah kegiatan berbagi praktik baik dan berbagi hal-hal yang menurut kita semua sebenarnya adalah hal yang positif dan harus dimiliki oleh guru, ya. Jadi sebagaimana judulnya adalah sharing, maka nanti di sini kita akan banyak diskusinya, ya Bapak Ibu. Nah, mungkin yang menjadi fasilitator hari ini adalah Ibu Septi sama Bu Silvi. Tetapi sebenarnya kita yakin sekali bahwa kita sudah punya ilmu yang sebenarnya nanti akan mereka terangkan, sudah punya. Hanya saja mungkin belum fix, artinya belum komplit kita ketahui. Nah, mungkin saat inilah waktunya kita berbagi dan berdiskusi apa yang menjadi hal yang diketahui oleh kawan-kawan kita ini, dan juga yang mungkin nanti saya bisa berbagi sedikit juga, itu bisa melengkapi apa yang ada saat ini pada kita semua, ya. Jadi intinya adalah sharing atau berbagi, diskusi, itulah yang kegiatan kita hari ini. Nah, jadi sesuai dengan judul kita, yang akan kita lakukan hari ini adalah sharing masalah budaya positif. Nah, sebelum memulainya, ada baiknya kita berdoa dulu, ya. Kita berdoa dulu. Oke, kita berdoa. Siapa yang pimpin kira-kira? Pak Aslam aja ya. Ya, silakan Pak Aslam. Amin ya Allah. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah dan rahmatilah pertemuan kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami, berikanlah kekuatan kepada kami dalam melaksanakan tugas dan menjadi pendidik serta pengajar di sekolah ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keridhaan-Mu atas komunitas kami ini. Mudah-mudahan komunitas ini terus berbuat baik, terus panjang umurnya, dan terus bisa memberikan manfaat yang besar untuk kami, untuk orang di sekitar kami, dan orang yang lebih banyak lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Pak Aslam. Baik. Oke, sebagai pembuka, sebelum kita mulai, kita ucapkan dulu yel kita, ya. Yel kita, salam Gema Guru Keren. Memang betul Pak, unggul yang diingat. Itu unsur. Unggul. Bergerak maju bersama, selalu unggul. Oke, ya. Atau saya bikin GGK aja atau Gema Guru Keren? Yang mana GGK aja? Oke, salam GGK. Bergerak maju bersama, selalu unggul. Hidup unsur. Oke, baik. Sebelumnya ada di antara kita yang mau memberikan ice breaking? Ada yang mau memberikan ice breaking? Oke, kalau tidak ada, oke, mari kita berdiri bersama Bapak Ibu. Boleh manjat Bu. Gak apa-apa ya, yang untuk siswa aja kita kasih ke kita, hanya untuk semangat saja. Hanya untuk semangat saja. Boleh naik meja Bu. Boleh? Kalau kita mau dulu. Bilang itu yang Baik. Oke. Hanya sederhana saja. Hanya sederhana. Sederhana saja Bapak Ibu, kita hanya untuk semangat saja. Tepuk semangat. Bukan itu. Makanya pertanyaan tadi, siapa yang mau bikin ice breaking? Oke. Kalau yang ini nanti gantian ya. Tepuk semangat. Nah, ini model saya dulu. Tepuk semangat.
tap tap hu, tap 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 ha, tap 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 asik asik, tap 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 jos. Itu aja. Oke. Oke. Tepuk semangat. Hu, ha, asik asik, jos. Sekarang giliran saya Islam, yo. Ayo. Tepuk semangat. Semangat. Gitu ya. Tepuk semangat. Semangat. Mantap kali ya. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik, saya rasa cukup itu untuk menggugah semangat kita dulu karena kita agak lelah mungkin tadi mengajar, jadi agak ketawa dulu dibuat Pak Aswam. Baik, kita akan memulai acara kita sharing berbagi tentang budaya positif. Jadi sedikit gambaran dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dikatakan bahwa tujuan pendidikan yang paling utama adalah bagaimana supaya anak didik kita, murid kita bertumbuh sesuai dengan kodratnya sehingga dia bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Itu makanya prinsip daripada Merdeka Belajar adalah pendidikan yang berpihak kepada murid, gitu ya. Yang berpihak kepada murid bagaimana itu nanti akan kita terus bahas melalui berbagai sharing informasi yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana seorang petani, ini konsep dari Ki Hajar, sebagaimana seorang petani. Petani itu ketika dia menanam padi, maka dia bisa memperbaiki kondisi tanah, kemudian membuat supaya tanaman padi itu terawat dengan baik, kemudian menyingkirkan semua hama dan penyakit dari padi tersebut sehingga padi itu bisa bertumbuh dengan baik. Nah, demikian juga kita sebagai guru. Nah, sebagai guru yang bisa kita lakukan kepada murid kita adalah kita akan berusaha menyingkirkan segala hal yang buruk yang akan merusak ini tanaman padi kita ini. Anggap saja sekolah adalah tempat bercocok tanam dan murid kita adalah padinya gitu. Kita kan nggak akan bisa merubah padi ini menjadi jagung dan sebagainya, tetapi kita bisa membuat supaya tanaman ini bertumbuh dengan baik. Nah, kira-kira dasar filosofinya seperti itu. Maka tanggung jawab kita guru adalah menciptakan suasana belajar di sekolah yang menyenangkan, yang cukup menantang sesuai dengan target sasaran daripada pembelajaran sesuai dengan yang diterapkan oleh Kemendikbud. Nah, jadi kita siapkanlah suasana belajar yang membuat karakter anak menjadi baik, karakter anak itu menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi budaya positif. Itulah arahnya. Jadi kita persilahkan saja. Bukan berarti saya itu sudah paham atau sudah lebih mengerti, tapi kita saling berbagi pemahaman gitu aja. Jadi kita harus merubah paradigma sebenarnya. Jadi kita kalau mengenal ada teori belajar itu ada teori belajar stimulus respon, itu yang tokohnya Ivan Pavlov gitu ya. Jadi stimulus respon itu menganggap bahwa setiap tindakan kita itu terjadi karena diberikan sesuatu oleh orang lain ya. Jadi kita misalnya melakukan sesuatu karena dibujuk atau karena diberikan imbalan atau karena disuruh dan sebagainya. Jadi paradigma kita tuh harus berubah karena sebenarnya teori belajar stimulus respon ini awalnya berkembang itu dikembangkan bukan untuk manusia. Jadi teori Ivan Pavlov ini dikembangkan untuk pertamanya dalam bentuk hewan, yaitu hewan anjing. Jadi ditemukannya stimulus respon ini sebetulnya penelitiannya dilakukan bukan untuk pada manusia karena tidak bisa disamakan antara kita manusia dengan hewan karena kita punya hati nurani, punya pemikiran dan sebagainya. Jadi kita sebagai guru juga harus memahami bahwa kita tidak akan bisa merubah siswa kita kalau siswa kita tidak akan mau.
Ibaratnya kalau saya mau menggenggam sesuatu, kalau saya bilang tidak, saya tidak akan mau membuka. Dengan cara apapun itu tidak akan dibuka. Demikian juga dengan hati dan juga pemikiran murid-murid kita. Kalau mereka tidak mau melakukan atau mereka melakukan dengan terpaksa, itu hasilnya juga tidak akan baik. Artinya tugas kita sebagai guru adalah kita bisa memberikan motivasi yang ada dari dalam diri anak-anak kita, sehingga dimanapun mereka berada, nilai-nilai positif itu terus melekat dan menjadi karakter gitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin tanya sama ibu-ibu, mungkin kalau menurut ibu-ibu itu disiplin itu kalau pengertiannya itu yang seperti apa ya? Mungkin Ibu Jui sebagai guru BK. Menurut saya ya Disiplin pada umumnya kalau yang Ibu ketahui itu bagaimana ya? Mematuhi gitu ya. Mematuhi sebuah peraturan yang ada di sekolah. Iya, mematuhi sebuah aturan gitu ya. Jadi kita selalu berpikir bahwa kalau anak-anak itu patuh dan dia datang tepat waktu dan dia melakukan peraturan sekolah, itu artinya dia disiplin gitu ya. Padahal sebenarnya arti makna disiplin itu adalah ada ini ya. Jadi ada kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi sebenarnya disiplin itu artinya adalah keinginan dari kita untuk melakukan sesuatu dengan tujuan mulia atau tujuan yang kita inginkan sebenarnya. Nah, tujuan yang kita inginkan ini sebenarnya adalah kita sama-sama sudah tahu, mungkin kita sudah mengenal juga namanya ada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang universal gitu ya. Tapi mungkin tadi yang teori kontrol bisa sedikit Ibu. Nah, jadi teori stimulus respon itu sebetulnya sudah kurang relevan dan lebih cocok, lebih pas apabila kita mengenal dan juga mempelajari teori kontrol. Jadi di teori kontrol ini yang pertama adalah kita tidak akan bisa mengontrol orang lain kecuali orang lain itu mau gitu ya. Jadi kita tidak akan bisa memaksa murid kita untuk melakukan sesuatu kalau memang mereka tidak mau gitu. Kemudian yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita mungkin kadang-kadang saya juga menilai anak ini nakal atau menilai anak ini bandel gitu ya. Padahal kita tidak merunut latar belakang bahwa sebenarnya semua perilaku yang mereka lakukan itu ada tujuannya. Nanti kita akan belajar kenapa tujuannya itu dan apa yang terjadi di baliknya gitu. Kemudian teori kontrol itu memungkinkan kita untuk mencari win-win solution. Artinya kalau kita menerapkan hukuman, kalau kita kadang-kadang kan untuk menegakkan kedisiplinan gitu ya dengan menerapkan hukuman gitu ya Bu ya. Kadang terlambat suruh push up gitu ya 100 kali misalnya gitu ya. Jadi kadang-kadang itu anak-anak perasaannya menjadi tidak enak pastinya. Kalau kita melakukan sesuatu dengan tidak nyaman itu menjadi tidak enak. Tapi teori kontrol ini memungkinkan kita untuk sama-sama pihak itu win-win solution. Anak-anak mendapatkan solusi, kita juga mendapatkan solusi gitu ya. Baru kemudian kita nanti juga akan berbicara tentang apa sih kebutuhan dasar dari anak-anak kita gitu ya. Kita harus memahami sebenarnya sebagai orang tua dan sebagai guru, kita harus paham kebutuhan dasar manusia. Bahkan kita pun juga mungkin kadang-kadang melupakan itu. Karena setiap anak itu bereaksi karena kadang-kadang kebutuhannya tidak tercukupi gitu. Baik, lanjut Ibu. Baik, ini tadi disiplin saya sudah yakin Bapak Ibu sudah memahami tentang itu. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin bisa Pak Aslam memberikan pendapat kira-kira apa ya nilai kebajikan universal. Kalau contohnya ada tuh di situ ya, misalnya bergotong royong, di profil pelajar Pancasila kan elemen-elemennya tuh ada gitu ya. Mungkin menurut Bapak nilai universal yang Bapak yakin yang paling penting tuh apa gitu? Yang paling penting? Iya, dalam hidup Bapak. Dalam hidup saya? Benar. Wow. Yang dalam hidup saya apa ya gitu ya? Paling penting apakah cinta kasih kah, kejujuran kah, integritas, tanggung jawab?
dasarnya manusia itu diciptakan Tuhan tuh awalnya adalah untuk penciptaan manusia aja datangnya karena cintanya Tuhan gitu ya kan, mengasihi. Jadi menurut saya nilai yang paling penting yang harus ada dalam setiap diri manusia itu adalah kasih sayang. Kasih sayang gitu ya. Ya. Demikian juga kita sebagai guru ya Pak ya. Iya benar sekali, kasih sayang. Walaupun sampai hari ini saya belum menemukan kepingan perlahan lagi. Tapi kasih sayang itu tidak terbatas oleh gender, Iya. tidak terbatas oleh sosok ya. Tidak hanya lawan jenis perempuan pada laki-laki gitu ya. Iya. Bahkan kita sayang sama buku aja itu penting begitu ya Bu. Iya. Menurut saya. Iya, baik. Terima kasih Bu. Mungkin sekarang Ibu Tami saya pengen tahu dong, Ibu Tami kira-kira nilai paling penting dalam hidup Ibu itu apa gitu ya? Jangan menyebutkan nama dong ya. Kalau menurut saya nilai yang paling penting yaitu Cinta tadi. ya kasih sayang lah, Kasih sayang apa seperti aku dan kamu. Yang katanya nanti di usia Enggak, yang paling penting memang di hidup saya itu memang kejujuran. Karena kalau kita jujur itu pasti kita ditolong sama orang gitu. Itu aja menurut saya. Baik, jadi mungkin di antara kita mungkin akan berbeda-beda ya. Ada yang mungkin yang paling utama integritas, mungkin ada yang paling utama tanggung jawab, cinta kasih, dan itu saya rasa tidak ada yang salah. Karena setiap orang kan punya nilai atau value yang dia yakini, yang itu berkembang dari didikan, dari sekolah, dari orang tua dan sebagainya. Nah, sebenarnya itulah juga yang ingin kita ciptakan di sekolah, ya. Jadi kita ingin mengembangkan budaya positif itu tadi supaya anak-anak itu juga memiliki disiplin positif. Disiplin positif dalam artian bahwa anak-anak melakukan sesuatu itu bukan karena keterpaksaan, bukan karena mereka tidak nyaman gitu ya. Jadi mereka punya motivasi dari dalam gitu ya. Jadi kita sebagai guru harus bisa memupuk itu semua gitu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu juga salah satunya kalau di profil pelajar Pancasila kan ada beberapa elemen itu ya. Ya, 6 dimensi ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, kemudian ada bergotong royong, ada mandiri, ada bernalar kritis dan juga kreatif gitu. Itu contoh-contoh nilai-nilai kebajikan universal yang juga di artikel yang udah di-share semalam itu juga sudah ada. Bapak Ibu boleh nanti bisa dibuka gitu ya, bisa dilihat gitu ya. Jadi kita untuk bisa menciptakan disiplin positif ini juga nggak bisa sendirian. Karena bagaimanapun kita perlu kolaborasi. Itulah mengapa kami dan kita di sini ini saling ingin bekerja sama supaya kita sama-sama bisa menciptakan disiplin positif dan juga bisa tercipta nilai-nilai kebajikan universal dalam sekolah kita. Baik, ini saya mau cerita sedikit tentang teori motivasi tadi. Jadi kalau teori motivasi tadi, saya ingin tanya dulu sama Ibu dan Bapak. Semalam kan dapat undangan dari Bu Lydia gitu ya. Dapat undangan, ada pertemuan komunitas praktisi gitu. Kira-kira motivasi yang mendasari Ibu atau Bapak datang ke sini itu kira-kira apa ya kalau Ibu? Kan ada 3 tadi ya. Iya. Kalau untuk saya sendiri pribadi mau datang itu untuk belajar. Untuk belajar. Iya. Mantap. Materi hari ini tuh cukup menarik untuk bagaimana kita bisa mengendalikan anak dan bagaimana supaya kita bisa menguasai kelas itu. Baik, saya tanya Pak Paulus nih. Pak Paulus datang ke sini jangan-jangan karena takut dimarahi oleh Ibu Lydia. Bapak harus ngaku nih. Enggak Bu, kalau menurut saya pribadi alasan saya mengikuti ini pertama karena pengen tahu
Yang kedua bukan karena apa Bu, masih perdana gitu kan, jadi pengen mau belajar banyak mengenai bagaimana seorang guru yang benar sesuai dengan materi hari ini, disiplin. Disiplin positif gitu ya. Berarti saya ini belum dengar apakah ternyata tidak ada keterpaksaan ya Bu Lydia ya. Karena menurut teori motivasi itu ada mungkin ya. Coba kalau Pak Aslam kira-kira motivasinya apa? Oh jelas, motivasi saya adalah cinta kasih. Cinta kasih. Karena ada seseorang yang dicintai. Bukan. Oh bukan. Iya. Oh iya. Kan? Cinta kasih apa takut ya? Enggak. Iya. Kan saya memang dari dulu tuh suka berorganisasi. Jadi setiap ada kegiatan organisasi itu saya memang suka gitu. Jadi motivasi itu datangnya ya sendiri aja, memang senang kumpul-kumpul gitu. Ini Bunda nih. Ya boleh. Kalau Ibu Sri saya pengen tahu nih kejujuran. Saya kasih Ibu air kejujuran dulu. Ini datang karena semalam undangannya langsung dari Bu Septi. Ya, jadi gini, memang motivasi itu dalam diri kita, dalam hati kita, mungkin kita bisa jujur pada diri sendiri. Mungkin kadang kita datang itu mungkin karena pertama mungkin segan gitu ya. Yang kedua tadi kan teorinya adalah karena ingin mendapatkan imbalan. Wah, nanti dikasih konsumsi misalnya gitu ya C-nya ya. Atau yang ketiga ini yang sudah tertanam dari bapak dan ibu karena memang ada keinginan untuk belajar gitu ya. Karena memang manusia itu sejatinya kita ada belajar sepanjang hayat. Jadi kita manusia harus belajar sepanjang hayat karena kita zaman kan terus berkembang. Anak-anak juga lahir generasi-generasi yang baru. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya gitu ya. Nah, mengenai hubungan dengan reward dan juga punishment gitu ya. Hukuman dan juga penghargaan gitu. Mungkin ada dari pengalaman pribadi mungkin ya. Mungkin yang sudah memiliki anak mungkin siapa nih ya? Oh Bu Titin, pernah nggak Bu Ibu menjanjikan sesuatu pada anak Ibu? Nah kalau ranking 1 nanti Mama kasih 1 miliar misalnya. Gimana tuh Bu? Tolong mikrofonnya. Pernah nggak Ibu menjanjikan misalnya belikan sepeda, anak kandung? Pernah ya? Pernah ya? Pernah. Ibu menjanjikan apa waktu itu? Berarti kalau misalnya kan ini adik bisa juara, kita beli sepatu gitu atau sepeda. Iya. Jujur saya juga sudah pernah melakukan itu juga gitu ya. Siswa juga pernah saya. Iya gitu ya. Tetapi ternyata setelah kita runut dan kita pelajari, ternyata baik hukuman maupun penghargaan itu bisa menjadi sebenarnya kurang baik begitu ya, bisa meracuni sebenarnya karena anak-anak termotivasi karena dia diberikan sesuatu gitu ya. Atau mungkin kita pernah mungkin waktu kecil dihukum, misalnya dipukul pakai gagang sapu tuh biasanya kita sapu lidi biasanya gitu ya. Kalau kita misalnya pulang terlambat atau kita melakukan kesalahan, kita dipukul atau kita pernah melakukan sama anak kita juga. Tapi sebenarnya bukan hal itu yang membuat anak-anak menjadi baik gitu ya. Mungkin banyak contohnya di sekolah kita, mungkin ada beberapa kasus anak yang dia menjadi troublemaker gitu. Itu kemudian kita memberikan dia pendekatan secara yang keras gitu ya, kita mungkin menghukum dia atau memukul dia. Saya yakin juga untuk dia berubah disiplin atau berubah motivasi dalam dirinya itu sangat kecil. Jadi ini nantinya kita akan belajar untuk lebih lanjut, Bu. Boleh selanjutnya. Jadi hukuman, ya silakan. Jadi hukuman dan penghargaan itu bukan sesuatu yang baik sebenarnya. Oke, baik. Ini Bu sebelumnya ke konsekuensi Bu, perbedaannya dulu Bu. Oh belum ada ya. Oke. Baik. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau saya tanya sama Bu Evi nih, kalau menurut Bu Evi hukuman sama konsekuensi itu sama atau beda ya menurut Ibu? Sama atau enggak ya Bu? Baik, terima kasih Bu Seti. Kalau menurut saya
antara hukuman dengan konsekuensi kalau kita lihat dari tujuan akhirnya rasa-rasanya kayak sama gitu ya. Kalau kita lihat dari kita runut ke tujuan akhir gitu, apa yang diinginkan dari konsekuensi dan hukuman itu artinya sama-sama menginginkan adanya disiplin di akhirnya. Kalau menurut saya sih sama, cuma mungkin bedanya di perlakuannya mungkin ya, Caranya ya, atau caranya gitu. Tapi ada ini pertanyaan sedikit yang agak belum clear gitu ya. Kalau tadi bahasanya hukuman itu mematikan motivasi gitu, kalau tadi saya nggak salah baca. Tapi kalau kita lihat yang sering terjadi di lapangan gitu, mungkin banyak dari kita yang mengalaminya juga dan melakukannya. Ketika ada sebuah kegiatan kita lakukan tanpa ada memberikan sebuah bahasa konsekuensi tadi ataupun hukuman mungkin, motivasi dari anak-anak itu untuk lebih giat lagi kok sepertinya tidak ada gitu. Apakah nanti ada solusi, win-win solusi yang akan kita dapatkan dari materi ini, bagaimana sebenarnya membangun mental kita, lebih bahasa mental kita katakan, bagaimana anak-anak itu bisa membangun mental yang positif agar istilah hukuman dan konsekuensi tadi bisa kita hilangkan gitu. Baik, Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Evi. Ini memang nanti akan mengerucut juga. Iya. Jadi bagaimana sih seharusnya gitu ya? Mungkin kita bisa melihat yang di depan ya. Jadi ada beberapa, nanti Bu Evi akan terjawab ya Bu ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau menurut pendapat Bu Evi tadi sudah bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Artinya kalau hukuman dengan konsekuensi ujung-ujungnya tujuannya sama, tapi cara dan perlakuannya berbeda gitu ya. Nah, ini mungkin nanti Bapak Ibu akan saya minta untuk memilih ini berupa hukuman atau konsekuensi gitu ya. Mungkin yang pertama ke Ibu Laili. Ke Ibu Laili. Mencatat berapa ini? 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Ibu itu hukuman atau konsekuensi ya Bu ya? Sebelum saya pilih ya Bu, jadi kalau menurut saya kalau konsekuensi itu merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, sedangkan hukuman itu tindakan balasan dari perbuatan yang telah dilakukan seperti itu. Jadi konsekuensi itu bisa berupa akibat dari perbuatan baik maupun buruk, tidak hanya perbuatan buruk saja seperti itu. Jadi kalau untuk ini pendapat saya ya Bu ya, boleh Bu, ini ada satu sekali di dalam poinnya, Bu. kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut saya itu bentuk hukuman. Baik, pilihan Ibu Laili adalah hukuman. Kita kunci jawabannya Ibu. Baik. Untuk yang nomor 2, kunci rapat ya Bu. deal or no deal? Sekarang nomor 2 mungkin Ibu. Saya boleh menelpon keluarga saya. Oh Bu? boleh. Keluarga friend? Iya. Karena hadiahnya banyak nih. Ya. Baik, nomor 2 mungkin ke Pak Paulus nih. Kalau Pak Paulus bagaimana? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Pak Paulus, ini apakah hukuman atau konsekuensi? Oh gitu ya? Bisa tertutupi. Sedangkan konsekuensi memang wajib itu dilakukan sana tadi. Kalau dia hukuman itu kayak ibarat kata di hari itu salah, di hari itu juga dihukum. Tapi kalau konsekuensi udah ada kesepakatan bersama dulu dari dulu Iya. gitu. Kesepakatan bersama-sama gitu. Tapi kalau hukuman ketika anak salah diponis langsung. Baik. Gitu. Iya. Sudah mulai terang benderang ini kayaknya perbedaannya ya. Oke, yang kedua menurut Pak Paulus adalah hukuman. Yang ketiga Pak Dika, tolong Pak Dika. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut Pak Dika, tindakan ini hukuman atau konsekuensi Pak? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Suaranya bagus ya Pak. Baik,
Baik, sebelumnya saya sepakat ya dengan baik, sebelumnya saya sepakat dengan yang disampaikan oleh rekan kita Pak Paulus bahwa konsekuensi itu adalah akibat dari perjanjian yang sudah diberikan. Sedangkan hukuman adalah tindakan dari pelanggaran yang dilakukan. Jadi menurut saya untuk contoh yang sedang kita bicarakan ini, menurut saya secara personal itu adalah konsekuensi karena sudah ada perjanjian sebelumnya terkait dengan tidak menggunakan masker tadi kalau tidak salah. Baik. Jadi menurut Pak Dika, nomor 3 adalah konsekuensi gitu ya. Nomor 4 Pak sekalian Pak, karena suara Bapak bagus saya kasih bonus nih. Dan untuk nomor 4 kok boleh dibacain saya nggak boleh. apa. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Sorry, maaf, Ibu boleh diulang. Gini, jadi menggantikan kertas temannya yang sudah dicoret-coret. Jadi dia harus menggantikan dengan yang sama gitu ya, menggantikan kertas temannya gitu ya. Nah, menurut saya dari contoh yang sudah dipaparkan, saya memilih itu di bagian hukuman, tidak konsekuensi. Baik, ini adalah hukuman. Baik, Terima ini kasih. oke. Singkat aja ya, nomor selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi saya menyenggol minum Ibu Sri, kemudian saya harus mengganti. Menurut Ibu apa nih? Itu menurut saya konsekuensi. Ya. Menurut Ibu konsekuensi. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian sekolah. Oh, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu karena tidak menggunakan sepatu hitam. Oh, guru BK ini cocoknya. Nggak boleh pakai sepatu anaknya. Hukuman atau konsekuensi, Bu? Kalau gua hitam sepatunya, nggak hitam. Dari jinnya pakai sepatu seharian. Hukuman. Nampak ya kalau guru BK ini ketegasannya levelnya itu ya. Baik. Baru yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau menurut Ibu Sri bagaimana, Bu Sri? Konsekuensi. Baik. Baik, Bapak Ibu, kita akan melihat jawabannya langsung di slide berikutnya. Minta tolong Ibu. Baik, jadi ada Bu, sudah bisa Ibu baca. Jadi ada beberapa yang berupa hukuman, ada beberapa merupakan konsekuensi gitu ya. Jadi boleh Ibu baca, ini slide-nya juga sudah kita share ya. Jadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu karena itu adalah hukuman. Contoh konsekuensi adalah menggantikan kertas yang dicoret-coret oleh dirinya dan juga membersihkan tumpahan air gitu ya. Mungkin setelah ini ada perbedaan ya Bu, konsekuensi dengan hukuman. Nah ini dia yang dipertanyakan oleh Ibu Edi tadi. Ada beberapa hal yang menjadi poin ya, beberapa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi dan biasanya terjadi secara spontan. Misalnya kalau anak saya terlambat pulang mau saya pukul pakai sapu sampai patah misalnya gitu ya, sudah hukuman ya. Sedangkan konsekuensi itu harus terjadi tetapi sudah ada kesepakatan sebelumnya. Ada kesepakatan kelas, apakah ada kesepakatan ada peraturan sekolah dan sebagainya. Yang kedua, hukuman biasanya membuat anak sakit baik secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi kadang-kadang ibu bapak, ini juga saya juga sebagai pelaku juga ya. Tapi bukan bakso borak saya. Saya juga sering melakukan itu. Jadi kalau kita memberikan hukuman fisik itu mungkin sakitnya atau memarnya itu 1-2 hari hilang. Tapi kalau kita pakai kata-kata itu kadang-kadang saya tersadarkan dan setelah saya membaca ini saya sembuh dari siuman saya pingsan saya gitu ya. Karena dulu saya juga gitu, pedes gitu ya. Kita pedes sama anak-anak, tapi ternyata itu menyakiti secara fisik dan anak-anak itu kan juga manusia yang tumbuh gitu ya. Jadi kita tidak boleh menyakiti hati dan perasaan mereka dengan hukuman, baik hukuman fisik maupun dengan kata-kata. Sementara konsekuensi itu akan membuat anak merasa tidak nyaman memang, tetapi jangka pendek. Contoh, dia menumpahkan air, dia harus mengepel, itu adalah konsekuensi gitu ya. Tapi dia tidak akan sakit hati karena itu. Kemudian dengan hukuman anak membenci kedisiplinan. Karena sebenarnya jadi dia merasa tidak nyaman. Oh, aku gara-gara
ini aku jadi dihukum, aku suruh lari keliling lapangan dan sebagainya. Sementara konsekuensi itu akan menghargai disiplin. Dia akan menghargai, oh ternyata kalau saya itu baik-baik, tidak lasak, tidak tumpah airnya, berarti saya itu nantinya tidak akan disuruh untuk mengganti gitu ya. Nah kemudian hukuman itu biasanya berupa paksaan, jadi itu bukan hal yang disepakati dengan anak. Sedangkan konsekuensi itu adalah adanya stimulus dan respon, adanya aksi, ada reaksi gitu ya. Kemudian hukuman akan mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri karena memang mereka sebenarnya perbuatan mereka sendiri. Kita yang memberikan hukuman, tapi mereka menjadi sakit secara fisik maupun secara mentalnya. Baru kemudian konsekuensi akan mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Berarti dia, berarti saya nggak boleh begini supaya mama saya tidak begini. Berarti saya harus bersikap begini supaya ibu BK tidak marah gitu ya. Kemudian hukuman akan membentuk konsep diri yang buruk. Jadi endingnya adalah hukuman itu akan membentuk konsep anak itu menjadi konsep identitas gagal sebenarnya. Sementara konsekuensi itu akan membentuk konsep diri yang baik karena akan muncul motivasi intrinsik daripada anak-anak kita. Kemudian hukuman itu untuk anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi dia supaya tidak dihukum, pokoknya aku bohong pun tak apa gitu ya. Jadi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman akan menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan. Dan ini mungkin kita pribadi sudah pernah begitu ya. Sebagai guru kan kita bukan manusia yang sempurna gitu ya kan. Kita sudah pernah melakukan itu. Sedangkan konsekuensi itu anak kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, tetapi nanti akan ada hasil, akan ada sesuatu yang positif yang ada di sana gitu ya. Jadi ada terbangun motivasi intrinsik dia. Nah, selain konsekuensi ini sebetulnya ada yang lebih baik lagi Bapak Ibu. Jadi ada yang lebih baik lagi, itu namanya adalah restitusi. Dari kan kita melakukan implementasi kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka itu kan sebenarnya akarnya dari KHD, Ki Hajar Dewantara. Jadi sebenarnya KHD ini menekankan bahwa pembelajaran itu harus memanusiakan manusia. Ya, jadi pendekatan humanis. Salah satu cara pendekatan humanis ini adalah dengan restitusi. Artinya kita bagaimana membentuk motivasi anak, bagaimana merubah anak, tetapi tidak dengan cara-cara yang keras atau tidak dengan cara-cara yang bisa menyakiti atau tidak dengan cara-cara yang bisa membuat dia menjadi pribadi yang gagal gitu ya. Jadi sebenarnya anak-anak kita itu kan sudah diibaratkan seperti tanaman yang ada di suatu lahan pertanian gitu ya. Kita guru ini adalah sebagai petani yang akan merawat tumbuhnya tanaman itu. Nah, dan salah satu cara untuk anak-anak bisa mendapatkan identitas yang baik, motivasi intrinsik itu adalah dengan cara restitusi. Apakah hukuman tidak boleh? Apakah konsekuensi tidak boleh? Sebenarnya itu kita yang bisa menakar sendiri gitu ya. Apakah konsekuensi itu tidak diperbolehkan? Tentu saja boleh. Ya, tapi apakah hukuman itu tidak boleh? Ya, kita minimalisir gitu ya. Jadi kita meminimalisir hukuman supaya anak-anak itu menyadari bahwa kesalahan itu dari dirinya sendiri dan apa alternatif solusi. Jadi sebenarnya restitusi ini pendekatan yang mungkin sudah dilakukan Bapak Ibu guru BK. Jadi mungkin kita sudah melakukan itu tapi kita tidak menyadari ini sebenarnya namanya restitusi gitu ya. Mungkin Ibu Tami pernah kita menghadapi kasus siswa kemudian Ibu menanyakan latar belakangnya, kemudian apa yang bisa dia lakukan, mungkin Ibu bisa berbagi pengalaman dengan kita. Ya mungkin yang salah satu yang pernah saya hadapi masalah siswa, ya pastinya memang ada masalah pribadi dia mungkin yang latar belakangnya juga tentang keluarganya. Yang secara umum itu ya tentang masalah ekonominya lah itu. Masalah ekonominya. Jadi dan juga mungkin masalah tentang ketidakharmonisan antara keluarga
mereka kakak beradik lah mungkin ya kan Bu. Nah itulah yang saya dengar dari anak tersebut. Nah saya sebagai guru BK mungkin memberikan ya arahan lah ke anak tersebut untuk bisa mengkondisikan dirinya sebagai memang siswa yang baik. Ya saya juga tidak menuntut dia untuk menjadi ya baik gitu. Maksudnya itulah tadi proses ya kan Bu, proses untuk menjadikan dia memang sebagaimana mestinya siswa yang harus berperilaku baik gitu. Ya itulah yang saya makin kesini saya memang makin kesini tuh saya memang melakukan tawaran, memang bukan paksaan. Contohnya saja memang ketika saya memberikan tugas ya saya sebutlah kelasnya 12 IPS 3, memang itu kesepakatan kami kapan mau dikumpulkan. Itulah memang mungkin itulah Bu, dari saya pengalaman saya. Baik, terima kasih Bu. Jadi kadang-kadang kita kan kalau anak tidak mengerjakan tugas kita langsung ya sudah besok kamu ganti dengan kamu mengerjakan 2 kali lipat misalnya gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tidak menanyakan pada anak, nak sebetulnya kamu tahu nggak kalau ini sebetulnya hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak sesuai dengan peraturan kelas kita gitu ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu perlu untuk ditanyai, perlu untuk digali terlebih dahulu, dan mereka yang akan mencari solusi atas semua permasalahan mereka. Kenapa mereka tidak mengerjakan tugas, itu kita harus tahu latar belakangnya, dan juga apa alternatif yang bisa mereka lakukan kalau mereka tidak mengerjakan tugas. Apakah mereka itu harus tumbuh dari diri mereka sendiri. Itu yang sebetulnya ingin kita ciptakan gitu ya. Jadi ini beberapa ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Itulah mengapa kita tanyakan, menurut kamu tidak mengerjakan tugas dari ibu itu apakah benar atau tidak? Gitu ya. Jadi kita perlu mempertanyakan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Artinya restitusi itu justru kita berempati kepada anak. Dia berbuat salah pada kita, tetapi kita melakukan pendekatan secara humanis, jadi hubungannya juga akan lebih baik untuk kedepannya. Yang ketiga, tawaran seperti yang dibilang oleh Ibu Tami tadi, dan bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita runut dulu latar belakangnya kenapa sih, kenapa anak ini bisa berperilaku atau berbuat seperti ini. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi sebenarnya ini juga akan kita gali kebutuhan-kebutuhan dasar manusia apa sih yang sebenarnya yang memang kita punya 5 kebutuhan dasar, nanti kita akan jelaskan. Kemudian ada restitusi fokus pada karakter. Jadi yang diperbaiki adalah karakternya, bukan hanya untuk menebus kesalahan atau tindakannya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Artinya konsekuensi tadi mungkin memberikan solusi, tetapi restitusi solusinya itu dari anak sendiri. Jadi anak-anak berpikir bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya dia yang berbuat salah itu kita giring kembali ke jalan yang benar gitu ya. Selanjutnya Ibu. Oke, di keyakinan kelas ini sebetulnya keyakinan kelas kita sudah memulai gitu ya. Nanti akan disampaikan oleh Bu Silvi. Terus kita sudah memulai di sekolah kita dengan cara membuat kesepakatan kelas di masing-masing kelas sudah ada. Baik Bapak Ibu, sama-sama kita sudah tahu bahwa sekolah kita, masing-masing kelas kita sudah punya kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Dan kesepakatan kelas itu kemarin apakah Bapak Ibu yang buat atau anak-anak yang buat? Sama-sama gitu ya. Artinya sepakat tuh karena memang ada inputnya juga dari Bapak Ibu dan juga anak-anak gitu ya. Nah kita juga tahu bahwa kesepakatan kelas sudah kita tempel di masing-masing kelas, kita buat poster besar-besar gitu ya. Nah dari kesepakatan kelas itu sebenarnya bisa kita naikkan levelnya menjadi keyakinan kelas. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa di selembar kertas, Bapak Ibu misalnya ada beberapa contoh, 3 contoh misalnya. Ada contoh-contoh misalnya datang tepat waktu begitu ya. Nanti keyakinan kelasnya berupa apa gitu ya. Apakah dia integritas atau yang lainnya gitu. Jadi kami
minta yang singkat-singkat aja ya gitu ya. Bagaimana Bu Lydia, secara lisan atau tertulis ini? Lisan saja ya. Mungkin Bapak Ibu yang wali kelas sudah bisa memberikan contoh ya. Kira-kira kita sudah bisa membedakan ya Bapak Ibu kesepakatan dengan keyakinan ya. Kalau keyakinan itu lebih universal, nampaknya lebih apa ya, tingkatannya itu juga lebih tinggi. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini tidak terkotak-kotakkan oleh suku, ras, agama, dan juga jenis kelamin gitu ya. Jadi nilai kebajikan universal itu sama, semua ada di seluruh dunia ini, di seluruh agama juga ada gitu. Nah tadi contohnya di profil pelajar Pancasila kan ada bergotong royong, mandiri, kreatif, itu adalah contoh-contoh keyakinan yang atau juga namanya nilai kebajikan universal. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa memberikan sedikit contoh dari kelasnya yang mungkin sama atau mungkin agak berbeda. Mungkin dari Ibu Sri kelasnya bagaimana ya Bu? Ada beberapa kesepakatan kelas di kelas kami yang saya ingat, tapi kalau yang mungkin yang agak berbeda itu di kelas kami, karena kelas kami posisinya ada di atas, justru kita punya kesepakatan antar kelas juga ya Pak ya. Jadi kesepakatan antar kelas kami waktu itu membersihkan tangga, karena kelas kami di atas waktu itu belum ada kanopi. Kami punya kesepakatan antar kelas, jadi jadwal seminggu kelas 10-4, seminggu lagi kelas 10-5 ya, bersihkan piket tangga. Sampai sekarang masih berlanjut. Tapi sekarang kan nggak terlalu tidak basah gitu karena ada kanopinya. Nah itu saya rasa untuk keyakinan kelasnya itu bentuk tanggung jawab. Ya, kemudian kami punya kesepakatan kelas. Di kelas kami itu salah satu contohnya tidak diizinkan membawa teman dari kelas lain ke dalam ruangan kami. Saya rasa ini termasuk menghormati orang lain di situ, karena mungkin temannya yang lain di kelas itu tidak nyaman dengan kehadiran teman dari kelas lain. Nah itu juga. Kemudian yang paling saya rasa yang paling ada di setiap kelas itu piket kebersihan. Nah itu keyakinan kelasnya sudah pasti kebersihan. Itu aja yang bisa jawab ya, tanggung jawab ya Bu. Tanggung jawab ya, dan kebersihan juga kan. Dan kebersihan. Baik, terima kasih. Saya yakin Bapak Ibu yang lainnya juga sudah dalam hatinya sudah banyak sekali pemikiran-pemikiran yang mungkin hampir sama atau berbeda gitu ya. Jadi untuk menyingkat waktu kita ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kadang-kadang kita sadari atau tidak, kita manusia ini sebenarnya berperilaku baik atau kurang baik itu sebetulnya ada yang melatar belakangi. Jadi anak-anak kita ini kadang-kadang kan kita menjudge ya. Saya juga demikian nih, dulunya begitu. Wah bandel kali si A ini. Wah mentiko kali dia ini. Wah dia ini kok bisa seperti ini perilakunya gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari Bapak Ibu bahwa ternyata mereka ada sesuatu yang bolong, jadi ada sesuatu kebutuhannya itu yang nggak tercukupi di rumah gitu ya. Jadi kita mengenal bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia dan kita semua juga membutuhkan itu gitu ya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu ya makan, minum, tempat tinggal, pakaian, kebutuhan-kebutuhan fisik. Rasanya juga tidak enak, begitu juga dengan anak-anak kita. Yang keempat adalah kebutuhan untuk penguasaan. Misalnya bisa menguasai, bukan menguasai orang lain, tetapi menguasai kompetensi tertentu, kebisaan tertentu, kepintaran tertentu. Itu juga kebutuhan kita. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Jadi manusia juga punya kebutuhan untuk merasa bebas, berpendapat, mengungkapkan sesuatu, pergi kemana dan sebagainya. Jadi sebenarnya anak-anak kita yang sekarang ini mungkin perilakunya kadang-kadang membuat kita geleng-geleng kepala gitu ya. Ternyata kita buka isi HP-nya gitu Bu Epi ya. Wah ternyata isi HP-nya luar biasa gitu ya. Itu sebetulnya ada kebutuhan dasar dia yang tidak tercukupi mungkin oleh orang tuanya. Mungkin kebutuhan kasih sayang itu tidak ada apa, atau kebutuhan untuk rasa diterima itu tidak, sehingga dia lebih senang untuk dengan kawan-kawannya. Atau mungkin Bapak Ibu punya seri pengalaman menghadapi anak yang seperti apa gitu ya, ternyata latar belakangnya begini. Mungkin Ibu Jui bisa. Saya pernah mendapati anak kelas 11. Dia
mamanya sama bapaknya itu kedua orang tuanya itu bekerja. Ya mamanya itu kayak pelatih senam dan bapaknya itu kalau nggak salah satpam. Jadi dia tidak mendapatkan kasih sayang. Iya, jadi mempengaruhi perilakunya. Jadi dia lebih ke teman-temannya, dia mengechat, membuat grup sama teman-temannya. Disitulah dia mengekspresikan pengaruh gitu ya Bu. Jadi kayaknya dia jadi lepas gitu ya. Iya. Kata-katanya itu juga mungkin di luar dari konteks. Ya, begitu. Terima kasih. Takutnya terbocorkan gitu ya Bu. Jadi sebenarnya kita sebagai guru, Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa memang anak-anak kita ini kebutuhannya itu ada 5 kebutuhan dasar yang ada di depan tadi yang sudah kita cerita tadi. Jadi sebenarnya anak-anak berperilaku seperti apa itu pasti ada salah satu atau salah dua dari kebutuhan dasar itu yang tidak terpenuhi. Jadi perilaku anak-anak kita ini sebenarnya tercermin dari terpenuhi atau tidaknya. Kadang-kadang kita yang dewasa juga demikian. Mungkin kita menjadi orang yang terlalu pendiam karena kita kurang kesenangan gitu ya, kurang healing gitu misalnya. Jadi kadang-kadang itu juga merupakan sesuatu yang harus kita pahami sebagai orang dewasa dan sebagai orang tua untuk anak-anak kita di rumah ataupun untuk anak-anak kita di sekolah, bahwa kita harus merunut sebetulnya anak-anak kita itu apa sih kebutuhan dasarnya yang tidak tercukupi. Nah itu kebutuhan dasar yang tidak tercukupi itu bisa kita gali melalui proses restitusi tadi. Nah nanti akan berlanjut ke materi berikutnya. Nah selanjutnya Ibu Lydia. Bu Septi, iya, baik, kalau nyebut bakal anak-anak, dia sebagai anak, ingat ini yang belum punya anak, sebutkan bakal ayah, bakal ibu, gitu ya. Iya, jadi kurang terima gitu ya Bu ya. Saya kok nggak disebut gitu. Iya, baik. Jadi ini Bu Silvi silakan. Oh baik. Udah agak loyo semua. Yuk berdiri dulu kita sebentar, Bapak Ibu. Ayo, sebentar aja, sebentar. Oke, untuk supaya agak semangatnya tetap nggak kendor, kata ibu kepala kan gitu. Ayo, jangan kasih apa tadi? Jangan kasih kendor kan. Oke, kita bikin SPG sebentar. Nyanyinya ini di sanse, di simse, di man se, di sanse, di simse, di man se, tangan di lembai-lembai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihantar-hantar, badan diputar-putar. Oke, tangan di lembai-lembai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihantar-hantar, putar-putar. Gitu aja. Oke, bisa? Oke, kita coba. Semoga kata Pak Dika nanti dia jadi contoh depan. Tenang aja. Kalian mau lihat cowok seksi kan? Oke, pertama yuk kita mulai. Di sanse, di simse, di man se, di sanse, di simse, di man se, tangan di lambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihantar-hantar, putar-putar, tangan di lambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihantar-hantar, putar badan. Tadi udah bisa kayaknya. Udah bisa ya? Oke. Sekali lagi ya, karena dia nyanyi pun jago dia. Nanti saya bikin mic-nya, dia gerakannya. Oke ya, kita ulang ya. Sekali lagi biar hafal Pak Dika. Ayo Bu Waida, semangat. Oke. Di sanse, di simse, di man se, di sanse, di
henta, putar badan. Ah, udah bisa dia. Ya Pak, silakan Pak. Sini Pak, sini Pak. Ayo Pak, sini Pak. Ayo, silakan. Nah, kalian jarang-jarang kalian melihat cowok seksi kan? Yang mana tadi Bu? Ya, bikin gerakannya Pak. Bapak yang bikin gerakan. 1, 2, 3. Di sanse, di simse, di man se, di sanse, di simse, di man se. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Oke, mantap. Wanita ini. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, silakan duduk kembali. Baik, Ibu Lydia, kita putar video dulu ya Bu ya, supaya tidak kita aja yang tampil ya. Jadi kita akan putar video dulu. Kalau murid aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Sampai kali Bapak. Lagi kok Pak. Itu apa? Tadi bahasan video Nanti ya, ada lagi ya. Restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dan Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lagi Bu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sama lapangan basket. posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum
adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sudah Akan tetapi saya berdasarkan singkat cerita tadi, saya nggak tahu, saya sama 12 S3 dipanggil papi. Saya juga baru dapat info ada beberapa geng di sekolah ini berdasarkan kepapian saya tadi. Jadi mungkin kalau sebagai guru, anak-anak ini nggak mau ngasih tahu tuh masalah-masalah yang
ada pada dirinya. Dan kalau di sekolah kita geng-geng ini ya Bu, tapi kalau di kebiasaan saya memang saya lebih menempatkan posisi saya sebagai teman sebetulnya dalam mengungkap sebuah masalah. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Lydia. Seperti ingin menambahkan sedikit ya tentang 5 posisi kontrol mungkin ya. Sedikit ya Bapak Ibu, saya terus terang ya sebelum menjadi guru penggerak, posisi kontrol kan ada tadi 5 ya, penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Terus terang yang saya lakukan itu 4 ini. Yang pertama, rata-rata kita jujur aja kan gitu ya, karena bagi kita selama ini sejak kita sekolah gitu ya, itulah yang kita pelajari, bahwa tindakan-tindakan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan oleh guru tadi, itulah yang menjadi gambaran bagi kita bahwa itulah yang benar gitu. Tapi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya tahu ternyata masih ada gitu ya yang kelima, yang lebih baik gitu, dimana anak itu didorong untuk memahami apa sebenarnya masalah dia, lalu bagaimana jalan keluarnya supaya masalahnya itu tidak terulang kembali. Gitu. Jadi menurut saya sebenarnya pertama sekali kita sebagai guru harus jujur pada diri sendiri. Artinya kalau kita mau berubah dari posisi kontrol yang selama ini menurut kita, setelah kita dicerahkan, maksudnya dicerahkan, kalau kita mau berubah dari posisi kontrol itu kita harus jujur. Oh, saya selama ini ternyata masih seperti ini. Maka kalau ada yang sempurna, maka itu akan saya lakukan. Kira-kira gitu saja. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Lydia. Jadi sebetulnya saya juga waktu saya di guru penggerak itu saya jadi kayak pengakuan dosa juga ya. Ternyata saya dulu kayak gitu. Parah kali ya gitu ya. Jadi itu semua kemauan Bapak Ibu. Jadi semua kembali kepada diri kita. Jadi kita kalau kita ingin berusaha menjadi lebih baik, menjadi posisi manajer, itu semua motivasi itu dari dalam diri kita. Nah, salah satu cara untuk menumbuhkan motivasi intrinsik daripada siswa-siswi kita adalah dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak.
yang lucunya kan dari Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Bang, bisa sabar dan handal. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Masalahnya masih ada cari berarti apa ya? Ya dia kalau dibuka itu aku. Karena 16 yang ibu tanya. Kalau anak mamanya pasti nggak iya ngomong dia pasti. Kalau anak 16 siapa bapak? Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menikah. Udah, kalau berasa jelaskan langsung aja. Biar udah. Kan udah nampak prakteknya. Penyanyi aja loh, Baik, jadi ibu bapak contoh bagaimana seorang Baik, jadi Bapak Ibu tadi sudah menyimak sebuah tayangan yang nampaknya sangat ideal sekali gitu ya. Cara membacakan solusi dengan ideal. Jadi sebenarnya memang kita harus mencoba ke arah itu gitu ya. Jadi ada 3 langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan dulu identitasnya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama menstabilkan identitas itu ibaratnya kita berempati. Saya tahu kok rasanya pasti tidak enak. Saya tahu kok rasanya pasti kamu kesel. Ibu paham. Ibu juga pernah seperti itu dan iya. Lebih baik apa sih yang bisa kamu lakukan selain kamu bentak-bentak gitu ya. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Sesuai nggak sih dengan yang kamu lakukan ini dengan apa yang menjadi peraturan sekolah, kelas. Mungkin kita untuk yang terakhir ini kayak kita akan minta juga Bapak Ibu praktek gitu ya, diskusi ya. Yang satu jadi siswanya yang bandel gitu ya. Agak bertingkah gitu, kayak langkah gitu. Yang satu adalah sebagai gurunya. Jadi Ibu Emi ya.
apa menghina nama orang tua saya gitu. Iya ya, saya menarik baju Kak Silvi ini, saya tarik karena dia nyebut-nyebut nama orang tua saya, jadi saya merasa terhina dong. Silakan Ibu. Nah, manggilnya Bella aja dong. Bella, kenapa kamu seperti itu Bella? Saya kesel Bu, tadi masak Silvi, nah apa dia bilangin mama saya namanya si ini, bapak saya namanya ini. Saya kan kesel Bu, jadi saya tarik aja lah bajunya biar saya puas. Dia orangnya nyebelin memang. Oh begitu. Dengan seperti itu, apakah tindakan kamu itu memuaskan hatimu? Ya silakan. Iya boleh. Iya silakan kali Bu. Betul Pak. Iya. Iya benar. Ini Bu, kami justru butuh Bu. Nanti aja nanti. Setelah proses kita catat apa yang menjadi koreksi kita masing-masing boleh. Silakan dipertanyakan. Lanjut aja Juni. Gambar segitiganya. Oke baik. Saya tampilkan segitiganya ya. Ya lu panggil. Oke. Nah, kan jadi ketahuan. Yuk silakan. Gak apa-apa, lanjut aja. Nanti bisa kita koreksi sama-sama. Gak apa-apa. Kamu aja deh. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu? Iya pasti Bu. Iya. Itulah Bu. Silvi itu udah menginjak-injak harga diri saya pokoknya Bu. Gak suka saya dengan dia tuh Bu. Masa nama mama saya disebut-sebut Bu? Oke. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sebetulnya ada sih Bu. Kalau saya marah-marah pun kayaknya nggak ada gunanya karena saya capek mau jadi lapar gitu. Mungkin saya bisa bilangin aja baik-baik sama Silvi, jangan bilang seperti itu, saya ajak bicara saja, atau saya ajak ibu saja untuk bicara dengan dia. Jadi sebenarnya ada sih Bu solusi lain. Apa itu solusinya? Saya ajak bicara baik-baik atau saya akan mengajak wali kelas supaya Silvi tidak melakukan itu lagi. Oke, begini Nak, setiap orang pasti punya kesalahan ya Nak ya. Dan itu pernah mengalaminya. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, apa yang kamu dapatkan? Sebetulnya saya sudah melanggar kesepakatan atau keyakinan menghargai orang lain. Saya jadi memang tidak menghargai Silvi sih Bu. Saya tahu itu salah. Tengok dengan video tadi memang seperti perjalanan antara tahap dengan tahap itu terlalu cepat gitu ya kan. Tadi yang kedua tadi udah ditanyakan, udah ada tahap pertamanya tadi. Kalau yang pertama tadi kan langsung ke tahap kedua. Cuma menurut saya dari tahap pertama, kedua, ketiga itu kurang berproses gitu. Langsung masuk ke sini. Jadi proses anak itu menyadari kesalahannya itu belum dapat gitu. Harusnya lebih diberi kesempatan anak tadi menyampaikan semua unek-uneknya, kita tunjukkan empati kita gitu kan. Kalau di video tadi ada 2 klik, gurunya menggunakan kata bermajas ironi. Ironi terus nih gurunya 2 kali gitu kan. Dia mengupayakan penyadaran diri siswanya dengan kata-kata itu. Dia mengatakan kata-kata yang seakan-akan berempati sama siswa, tapi padahal dia sedang menunjukkan kesalahan siswa gitu kan. Itu manis sekali kata-kata itu menurut saya gitu kan. Saya belum bisa gitu. Kalau saya memang orangnya plus gitu ya kan. Itu manis sekali cara gurunya menyampaikan kesalahan 2 kali dia pakai bajas ironi.
Jadi kalau yang dipraktekkan Bu Juwita dan Bu Septi tadi, prosesnya terlalu cepat sehingga proses psikis anak dari satu tahap ke tahap lain itu belum dapat gitu. Maaf ya, yang tadi maaf ya, betul ya, nyeplos ya, masnya aja ya, spontanitas ya. Kita ucapkan terima kasih untuk Bu Juwita. Aplaus dulu untuk Bu Aida. Untuk Bu Juwit juga kasih aplaus. Jadi mungkin Bu Lydia, ini semua kan proses juga ya. Kita semua akan berproses supaya kita bisa melaksanakan segitiga restitusi, supaya kita bisa menumbuhkan disiplin positif dari diri anak-anak kita, dan nantinya bisa menciptakan lingkungan positif dan budaya positif di sekolah kita. Gitu Ibu. Baik. Sudah? Selesai? Sudah? Namanya sudah, karena sudah waktunya juga sudah cukup panjang. Ya. Kita ucapkan terima kasih banyak ya Bapak Ibu atas akhirnya kita kasih aplaus dulu untuk teman-teman kita ini yang hebat-hebat. Guru penggerak. Bergerak. Apa? Kalau guru penggerak? Tergerak, bergerak. Gak tahu dia. Oke, baik. Bapak Ibu, akhirnya kita sampai kepada akhir dari kegiatan kita hari ini. Tentu banyak hal yang mungkin disampaikan, banyak hal yang bertambah pemahaman kita, banyak hal yang kita menjadi suatu hal yang menginsafkan kita sebagai guru. Terus terang itulah hal yang saya alami ketika saya masuk ke program guru penggerak gitu. Jadi saya sebagai guru pun diinsafkan. Jadi sadar dari pingsan gitu. Ternyata saya begitu banyak kekurangan gitu, begitu banyak hal yang sebenarnya tidak layak saya lakukan gitu. Jadi mudah-mudahan itu juga yang bisa didapatkan oleh kita semua. Saya yakin benar waktulah yang membuat bahwa segala sesuatu yang bisa disampaikan di ruangan ini terbatas adanya. Namun sebenarnya keinginan terbesar kita adalah semua kita bisa memahami bagaimana sebenarnya menjadi guru yang menciptakan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Saya yakin benar kita adalah orang-orang yang sangat mencintai SMA Negeri 16 Medan, dan kita menginginkan supaya SMA Negeri 16 Medan ini benar-benar menjadi sekolah penggerak yang bisa menggerakkan budaya positif, gitu ya. Dan terutama menggerakkan siswa kita memiliki disiplin positif, yaitu disiplin yang didasarkan oleh motivasi intrinsik atau keinginan dari dalam dirinya sendiri. Oke, baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan yang mau kita tanyakan sekarang, masih ada 5 menit lagi menuju jam 2 kayaknya. Udah jam 2. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan, dipersilahkan. Ada? Sebenarnya untuk bahan kita, kalau kita ingin lebih dalam lagi, ada bahan kita di undangan itu. Di linknya sudah tertera di situ. Kita ingin memperdalam, lalu kita ingin bertanya juga, kira-kira bagaimana gitu ya, boleh juga lah diskusi kita nanti lewat WA, lewat pertemuan biasa. Nah, oke, baik, itu saja. Untuk kedepannya Bapak Ibu, 2 minggu ke depan kita juga akan mengadakan pertemuan. Program kita apa, Canva ya? Apa? Atau sharing model pembelajaran? Canva ya? Oke, 2 minggu ke depan kita akan bertemu lagi di ruangan tercinta ini. Kita akan belajar bersama mengenai program Canva. Sebenarnya tidak ada ahlinya yang luar biasa di sini. Hanya ya. Jangan 2 minggu lagi lah kita jumpa di sini. Besok aja kita. Enggak, maksudnya bertemu dalam kondisi acara yang seperti ini gitu. Nakal kali senior ini ya. Baik ya, kita akan bertemu lagi dalam acara yang sama, yaitu berkenalan dengan diskusi masalah program Canva. Bagi kawan-kawan yang mau jadi narasumber silakan mendaftar. Karena untuk yang namanya Canva ini terus terang sebenarnya kita belajar dari pengalaman sajanya, ya, pengalaman. Bukan karena kita belajar secara khusus, maksudnya ada lesnya, ada apa gitu, enggak, tapi karena berdasarkan pengalaman. Oke, baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Sebelum bubar, kita foto dulu. Tapi sebelumnya saya kan tadi udah dibuka pakai pantun nih, saya mau tutup pakai pantun juga. Silakan. Silakan. Bilang cakep nanti ya. Buah mangga buahku ini. Ada. Buahnya masak, mari dimakan. Cakep. Acara berakhir sampai di sini.
salah dan kilaf mohon dimaafkan. Iya. Baik, kita foto bersama ya Bapak Ibu. Yuk foto bersama kita yuk. Bareng-bareng langsung aja kayak gini kita. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Chef yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat berbicara di video ini. Halo semuanya, nama saya Najwa Helena, saya siswa dari kelas 10-1. Setelah mendapatkan sosialisasi mengenai budaya positif dan membuat keyakinan kelas yang berisi tentang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kita menjawab jujur dan mandiri, keadilan dan kebersihan. Menurut saya itu bisa kita laksanakan terlebih dahulu jika kita mulai dari diri kita sendiri. Jika kita berhasil melakukan keyakinan kelas itu tersendiri, jika kita berhasil menjalankannya dari diri kita, kita bisa menyebarkan budaya itu kepada teman-teman sekitar kita. Jika teman sekelas kita ada yang masih belum bisa melaksanakan atau menjalankan budaya positif itu, maka bisa sama-sama kita rangkul untuk mulai dari sekarang menjalankan keyakinan kelas itu. Karena kenapa? Karena menurut saya sendiri, budaya positif yang ada di dalam kelas itu sangat-sangat memberikan kita dampak yang positif. Karena kenapa? Karena jika kita mulai terbiasa melakukan budaya positif di dalam kelas, maka itu kebiasaan kita itu bisa kita bawa ke luar kelas, seperti di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan sekitar. Jadi yuk sama-sama kita melakukan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Juwita Jukastina di SMA Negeri 16 Medan. Setelah saya mengikuti sosialisasi budaya positif, saya menerapkan kepada murid-murid saya di sekolah SMA Negeri 16 Medan, termasuk menerapkan segitiga restitusi yang akan membantu siswa kita menemukan solusi serta motivasi intrinsiknya.